There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you. Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ami Humaira. Nah, di video kali ini aku mau unboxing lemari pakaian yang plastik ya. Itu lemari plastik anakku. Tapi sebelum itu, di sini aku mau unboxing paket kecil dulu. Ini ada beberapa baju. Jadi ini jumpsuit ya. Ini punya DR Shaka sama ada tasnya Humaira juga. Kemudian ada kaos kaki juga. Jadi ini kebetulan satu toko, jadi aku langsung check out barengan gitu. Nah, jumpsuitnya ini harganya cuma 16 ribuan teman-teman, ya lumayan murah ya daripada di toko offline di tempatku, karena di toko offline di sini sih masih harga 20 ke atas ya. Dan ini juga SNI dan bagus gitu ininya bahannya. Kemudian ada kaos kaki tadi juga ada 9 ribuan, kemudian ada tasnya Humaira itu 16 ribuan. Nah, yang mau sama nanti linknya aku taruh di box deskripsi ya. Oke, sekarang kita langsung ini ke video selanjutnya ya. Di sini aku mau jual cincinnya di Arsaka. Ini dapat dikasih dari tantenya ya, karena kebetulan dulu aku pernah ngasih ke anaknya gitu, tapi aku nggak tahu sih sebenarnya dulu aku ngasihnya ikhlas gitu ya, tapi nggak tahu ini katanya pengen ngasih juga ke adik Arsaka katanya gitu. Ini harganya 150.000 ya teman-teman, dan potongannya 12.000. Ini mau aku jual karena kebetulan adik Arsaka juga kan cowok ya, jadi nggak boleh pakai emas, dan ini memang belum kepakai sama sekali sih ya, daripada nganggur juga, karena ini emas muda ya, jadi meskipun ditaruh beberapa tahun pun tidak akan naik, harganya juga pasti turun gitu ya, karena mas muda kan tidak mengikuti ini ya, harga naik juga gitu. Dan ini aku mau bawa juga gelang emasnya Humaira yang kadar 700 itu, karena kebetulan ada beberapa bagian itu yang rusak, aku mau tawarin di sana, barangkali nanti dijualnya itu dapat harga tinggi gitu. Tapi nanti aku tawarin aja dulu gitu, kalau cocok nanti aku kasih, kalau enggak ya aku bawa pulang lagi gitu. Dan di sini untuk rencananya kan uangnya itu mau aku belikan lemari plastik ya untuk bajunya Baby Arsaka, dan di sini aku mau nambahin uangnya itu 30.000 itu dari uang pribadi ya, dari uang hasil suamiku kerja di setiap harinya, uang belanja gitulah pokoknya. Terus yang 100.000 itu uangnya Baby Arsaka juga dapat dikasih dari om gitu, omnya Baby Arsaka gitu ya. Jadi ada beberapa saudara yang ngasih uang gitu kalau pas jenguk bayi ke rumah gitu ya. Jadi ini aku mau jual cincinnya dulu, kemudian aku langsung mau top up Shopee Pay ya. Dan ini aku sudah sampai di toko emas, ini aku langsung jual aja. Dan karena kebetulan ini nggak pernah dipakai ya, jadi nggak ada cacatnya, jadi potongannya itu hanya 12.000. Biasanya kalau ada yang cacat itu biasanya potongannya sih lebih dari potongan yang tertera di suratnya gitu, tapi karena ini belum dipakai dan masih bagus, potongannya hanya 12.000 saja. Ini tokonya di Pasar Cerme di daerahku ya teman-teman, tapi di sini jualnya emas muda semua, nggak ada yang emas tua yang kadar 700 atau 750 gitu tuh nggak ada. Jadi kadarnya hanya 300, 375 sama 420. Nah, selesai dari toko emas ini aku langsung ke Indomaret. Di sini aku mau top up karena aku mau beli lemarinya itu di online aja teman-teman, lumayan sih harganya beda jauh ya selisihnya gitu. Karena kalau di harga di toko offline di sini aku udah nanya-nanya ke yang pernah beli ya, katanya harganya masih 400-an
dan aku rencananya sih mau beli lemari plastik yang 4 susun itu aku udah cek-cek tadi di Shopee, itu harganya sekitar 250 ribuan, itu pun sudah termasuk ongkir pakai kargo. Dan ini masih antri ya tadi, jadi aku disuruh nunggu untuk giliran top up di kasirnya. Kalau aku sih untuk belanja-belanja di Shopee, aku jujur ya lebih suka top upnya di Indomaret gitu ya daripada di bank-bank gitu ya, karena selain nggak antri di teller, juga nggak harus ini di transfernya di mesin ATM gitu, store tunai gitu sih. Jadi kayak lebih mudah aja menurutku tuh di Indomaret atau Alfamart gitu, karena nggak ada biaya adminnya juga kan. Tapi karena di rumahku tuh hanya adanya Indomaret yang deket dari rumah, jadi aku pilih yang Indomaret aja daripada Alfamart. Dan ini aku udah sampai rumah sekarang, dan kebetulan tadi tuh lagi ada tamu dan sekarang udah pulang tamunya ya. Beginilah kalau habis ada tamu masih berserakan di bawah, belum aku masukin ke lemari. Dan ini udah sore hari ya, Baby Arsaka udah selesai mandi juga, dan sekarang giliranku mau mandi. Tapi sebelum itu aku videoin ini dulu ya, buat pelengkap aja sih, buat kenang-kenangan nantinya. Dan ini paketnya itu udah datang, karena ini udah nunggu beberapa hari ya, jadi nggak langsung datang malamnya, cuman videonya aku jadiin satu aja gitu, karena ini udah beberapa hari ya selisih. Aku nunggunya tuh 2-3 hari kalau nggak salah. Ini udah di pending, kirimnya itu udah di kantor JNE nya. Aku kan pakai kargo pengirimannya ya, cuman itu nggak diantar ke rumah, katanya nggak ada mobil yang JNE nya gitu, nggak ada mobil yang mau ngantar katanya. Dan kurirnya itu agak susah katanya mau bawanya. Aku agak kecewa sih sebenarnya sama kurirnya ya, karena udah 2 hari nih nggak dikirim paketnya gitu. Akhirnya terpaksa suamiku yang ngambil ke sana, dan kebetulan jaraknya juga lumayan sih dari rumah ya, sekitar 20 menitan lah gitu. Dan ini sekalian suamiku mampir beli nasi padang, karena kebetulan dia habis ini kan mau berangkat ke Pangkas, jadi buru-buru. Katanya sih mau yang lebih ringkes aja gitu, karena kebetulan di rumah lauknya lagi sedikit ya, jadi dia beli untuk dia sendiri aja gitu. Kalau aku sih gampang nanti bisa beli bakso atau apa gitu. Dan ini malamnya ya, habis suamiku berangkat ke Pangkas, ini aku langsung unboxing paketnya. Dan seperti biasa aku ditemenin si Humaira. Jadi sekarang dia tuh udah aktif-aktifnya banget ya teman-teman, apapun yang aku lakuin dia pengen tahu aja gitu ya. Jadi bersyukur sih punya anak yang sehat seperti ini. Ya walaupun sedikit capek ya, karena sering ngejar-ngejar dia kalau pas dia lagi lari kemana gitu kan ya. Dan ini aku ngambilnya itu lemarinya tuh yang warna putih ya teman-teman. Di sini sebenarnya ada beberapa yang patah ya, karena mungkin ketindih atau gimana, padahal aku udah bilang ke tokonya itu disuruh lapisi bubble wrap. Ternyata bubble wrapnya itu di luarnya yang dilapisi, bukan bagian dalamnya gitu ya. Mungkin karena ketindih-tindih di jalan atau gimana, aku kurang paham. Padahal aku ngambil belinya udah ngambil yang di Jawa Timur loh, yang dari Surabaya gitu. Jadi biar lebih cepet aja sih, dan juga biar nggak terlalu jauh gitu, karena khawatir juga patah kan. Nah ternyata benar ada beberapa bagian yang patah nih, jadi kayak cacat aja gitu sih, agak kecewa aja ya. Mungkin kalau dari tokonya sih sebenarnya bagus ya kirimnya, mungkin aku nggak paham juga, tapi mungkin di jalannya aja gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya, karena kan resiko kalau beli online ya memang gini ya, memang harganya lebih murah tapi tidak menjamin barangnya tetap utuh gitu ya. Dan karena kebetulan di dalamnya ini nggak ada buku petunjuk ya teman-teman, jadi aku dibantu bapakku untuk ngerakit lemarinya ini. Dan kebetulan tadi sempet lihat di YouTube dulu caranya, karena memang bingung banget ya mau dimulai dari mananya gitu. Dan alhamdulillah karena bapakku tuh orangnya telaten ya, jadi sedikit demi sedikit walaupun ada beberapa bagian itu yang patah, jadi tetap
bisa tersambung sempurna gitu. Dan ini aku ngambilnya yang 4 susun ya teman-teman, jadi lumayan sih menurut aku, lumayan murah sih dengan harga 250 gitu. Kalau di offline sini kan harganya 400-an, jadi selisih 150 lah ya, lumayan 150 bisa buat beli jajan atau apa ya, bahkan untuk belanja 2 hari atau 3 hari gitu ya, kalau memang untuk belanja lauk atau apapun gitu, jadi lumayan sih. Nah kalau kalian gimana nih, lebih suka yang belanjanya online lebih murah kayak gini tapi ya menanggung resiko, atau lebih suka belanja yang offline nggak apa-apa lebih mahal dikit tapi barangnya bagus dan pasti terjaga kualitasnya gitu ya? Boleh sharing di kolom komentar ya. Nah kalian bisa lihat sendiri nih, lihat dari tadi tuh si Humaira tuh nggak mau diem, nah pengen ini aja, ikut campur aja ya. Di sini aku bukannya diem nggak bantu ya teman-teman, tapi karena aku lagi pegang Arsaka, dia lagi nen, jadi aku terpaksa videoin aja. Jadi karena sudah ditangani oleh ahlinya juga kan bapakku, jadi aku videoin aja. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini ada beberapa bagian potongan-potongan yang patah gitu ya dari lemarinya, dan ini tuh udah bener-bener gak bisa dipakai sama sekali. Jadi hanya beberapa ada bagian aja yang memang itu bisa dipakai di sini gitu. Dan ini aku bantu untuk taruh-taruh yang mudah aja sih, yang gampang ditaruhnya gitu, karena sekarang Arsaka aku titipkan di utinya, jadi aku bisa sedikit ngebantu bapakku gitu. Dan selesai aku tutup bagian atasnya itu tadi. Ini sekarang tinggal masangin itu gagang pintunya ya teman-teman, cuman itu bautnya kan kecil banget ya, terus bapak tuh katanya nggak punya obeng yang ada magnetnya gitu, jadi terpaksa ini dipending dulu, katanya mau di pasang besok gitu, tapi bapak masih mau nyari caranya katanya gimana gitu ya. Nah ini kalian bisa lihat tuh aslinya tuh kayak gini, dipakainya tuh kayak gini ya, dibaut dari dalam gitu, karena kalau dari luar tuh kan agak susah ya, memang nggak bisa, jadi harus dari dalam, jadi terpaksa dipending dulu, kalaupun nggak ada besok bapak mau nyari caranya gimana katanya. Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh tinggi banget ya, mungkin ada setinggi aku kali ya, dan isinya itu 4 rak gitu, 4 pintu, dan dalamnya ya plastik ya, karena memang lemarinya lemari plastik, dan warnanya bagus banget, estetik banget. Jadi aku ngambil yang warna putih bersih gitu ya, lumayan lah untuk lemari anak aja gitu ya, bahkan untuk lemari orang tua pun cocok-cocok aja. Oke, sekarang selesai ya untuk unboxing dan review lemari plastiknya. Sekarang aku mau hitung-hitung pengeluaran selama 2 pekan ini. Jadi berapa sih pengeluaran dan berapa sih pemasukan yang suamiku dapat selama 2 minggu ini. Di sini sudah aku catat semua pengeluaran dari tanggal 1 sampai tanggal 18 ini. Oh ya teman-teman, mungkin nanti kalian akan ada salah fokus ya, karena aku tulisnya tuh tanggal 18 padahal aku buat videonya ini tanggal 17 teman-teman. Nggak tahu ya, aku kayak nggak fokus aja sih kemarin catatnya, aku kira sekarang udah tanggal 18 padahal masih tanggal 17 gitu. Dan ini mau aku kasih warna untuk beberapa kebutuhan yang sama pengeluarannya, kategorinya gitu ya, jadi kayak tukar 2000-an, kayak pengeluaran wajib gitu ya, yang memang dibutuhkan di setiap bulannya gitu, untuk pengeluaran dipangkas ya, untuk kembalian dipangkas gitu. Dan di sini aku mau kasih warna yang berbeda untuk kebutuhan di rumah gitu ya, misal kayak beli paket data atau beli listrik ya, kayak kebutuhan-kebutuhan yang memang sudah seharusnya gitu. Kayak kasih ponakan kemarin kan karena kebetulan aku masih baru melahirkan, jadi ada beberapa saudara yang yang lihat bayi kesini gitu ya, jadi pulangnya aku kasih uang gitu. Dan di sini kalian bisa lihat di sini ada beberapa yang kayak kebutuhan, misal hand body gitu ya, dan kebutuhan lainnya lah gitu.
Kemudian di sini untuk kebutuhan Humaira aku juga kasih warna tapi dengan warna yang berbeda. Jadi nanti biar gampang ngitungnya ketika aku evaluasi di akhir bulan gitu. Sebenarnya di sini yang aku coret-coret semua enggak semuanya ya teman-teman. Jadi hanya beberapa nominal yang besar saja dan kayak pengeluaran tetap dan memang kebutuhan gitu, jadi bukan keinginan gitu sih. Dan di sini juga ada beberapa beli rokok, beli air gitu, karena ini untuk kebutuhan ini ya hampir selapanan anakku, dan rencananya kan selapanan anakku ini akan diadakan nanti tanggal 21. Jadi aku ada beli beberapa kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk selapanan anakku gitu. Dan untuk keperluan di bagian dapur misal kayak ikannya gitu ya, kayak daging ayam gitu ya. Dan untuk keperluan lain itu ibuku. Jadi aku hanya menyumbang beberapa saja yang dibutuhkan aja gitu ya. Jadi kayak rokoknya atau apanya gitu nanti yang sekiranya kurang. Kalau untuk kue aneka masakan itu udah ibuku yang tanggung semuanya. Ya bersyukur ya teman-teman masih punya orang tua, karena aku juga hidup masih bergantung sama orang tua ya, kayak makan juga masih ngumpul sama orang tua gitu ya. Jadi aku kalau kalian tanya sampai kapan sih mau numpang sama orang tua? Sebenarnya aku udah mau masak sendiri ya teman-teman. Di sini aku mau sedikit cerita juga, tapi karena aku masih cuman anak satu-satunya di ibuku di sini ya, aku nggak punya saudara dari ibu sama bapakku yang sekarang. Jadi aku disuruh tinggal bareng sama ibu gitu. Katanya nanti sekarang ibu kan masih mampu katanya untuk kerja sendiri jualan bakso gitu. Nanti kalau ibu sudah nggak mampu, ibu katanya mau tinggal sama aku gitu. Jadi giliran aku yang ngebelanjain ibu gitu teman-teman. Nah kok teman-teman sendiri nih gimana? Apakah masih ada yang sama tinggal sama orang tua atau sudah hidup terpisah? Yuk boleh sharing di kolom komentar ya. Oke, selesai semuanya. Di sini aku hitung-hitung pengeluaran berapa semuanya. Kemudian ada pemasukan juga yang aku hitung di sini ya. Jadi di sini untuk pengeluaran setiap harinya ada amal, ada tabungan gitu ya. Dan untuk biaya pendidikan di sini aku juga naro nggak setiap hari sih. Jadi aku cicil kadang berapa hari sekali kalau nominal suamiku dapatnya banyak ya. Jadi aku naro 50, kadang 30 gitu ya, tergantung. Dan di sini aku juga catat berapa aja nominal dan untuk apa aja gitu, misalkan untuk sinking fund gitu. Dan untuk tabungan wajib di sini kan 100.000 per hari, tapi ini enggak full 1 bulan ya. Biasanya aku cuma sampai tanggal 20 aja gitu. Untuk tabungan yang wajib itu 2 juta dan untuk tabungan yang jaga-jaga itu 100.000. Dan di sini totalnya ada sudah 1.500.000. Dan untuk tabungan kalender di sini ini masih terkumpul beberapa saja ya teman-teman. Masih ada beberapa kotak yang baru terisi, padahal sekarang udah tanggal berapa ya. Tapi aku santai aja sih kalau ini kan sifatnya tabungan ya, jadi bukan cicilan gitu atau hutang. Jadi aku tidak terlalu memprioritaskan juga, tapi sebisa mungkin akan aku usahakan untuk penuh gitu. Dan di sini aku juga mau jumlahin ya berapa pemasukan suamiku selama ini ya. Jadi selama 2 pekan ini dari tanggal 1 sampai tanggal 16 ini. Jadi totalnya 3.530.000. Di sini aku mau coret-coret sedikit ya di bagian bawah karena mungkin nggak akan sampai ke bawah sini ya, karena kan tanggalnya cuma tanggal 31 dan itu pun banyak kolom yang kosong nantinya gitu. Di sini aku tulis untuk pemasukannya berapa, untuk tabungan berapa, pengeluarannya berapa, kemudian untuk sinking fund berapa, untuk amal berapa gitu ya. Jadi nanti akan aku totalin bener enggak uangnya untuk itu gitu. Jadi memang sudah ada tempatnya masing-masing gitu. Nah kayak tadi kan nominalnya itu 3.500.000 sekian gitu ya, dikurangi amal, dikurangi tabungan, kemudian dikurangi tabungan kalender, sinking fund dan lain-lain. Ternyata memang benar jumlahnya itu pas dan memang ada
selisih ya, kayak kurang 150-an gitu, 130-an gitu, karena memang uangnya tuh kan yang 150 itu pakai uang yang cincin itu ya, karena kan uang cincin itu kan dijual jual cincin gitu ya untuk beli lemari, dan aku tulis di pengeluaran juga gitu, jadi itu tidak termasuk ke pengeluaran atau pemasukan suamiku gitu. Jadi ya sebenarnya pas sih semuanya, tapi memang ada beberapa pengeluaran yang tidak aku catat di sini, kadang lupa, kadang apa ya, memang sifatnya tidak aku harus kasih tahu ke teman-teman juga gitu. Jadi aku memang aku saja yang ingat gitulah intinya ya. Jadi tidak semuanya aku tulis dan aku umbar di sini teman-teman gitu. Dan aku rasa segini aja ya videonya, karena ini memang sudah selesai semuanya, udah pas banget, udah nggak ada selisih lagi gitu. Jadi aku rasa segini aja ya videonya. Ya bantu support aku ya teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya. Semoga kalian suka dengan videonya, dan sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.